Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan nikmatnya, taufiknya, alhamdulillah kembali kita dikumpulkan di majelis ini dengan niat yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mengagungkan, membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada malam hari ini, dengan berkumpulnya kita memuji Nabi, kita mendapatkan pandangan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyempurnakan majelis kita lanjutkan halaman 30. Pasal yang kelima. Masih membahas tentang etika kita atau adab kita ketika kita makan. Jadi sebujurnya etika makan ini pun juga banyak. Sudah secara satu persatu kita jelaskan. Kita lanjutkan. Wa minal adabi aidan alla tashraba au tatakallama wal luqmatu fi famika. Di antara adab kita makan juga adalah jangan minum atau jangan berbicara ketika suapan makanan itu ada di mulut kita. Jadi ketika kita nasi umpama masih ada di mulut kita, jangan kita berbicara atau minum. Nasi itu masih ada di mulut kita, jangan kita makan ataupun jangan kita minum ataupun berbicara. Kecuali sudah ketelan, nasi kita tadi sudah ketelan atau makanan apapun sudah ketelan, nah kita bicara boleh. Tapi ketika makanan itu masih ada di mulut kita, nah jangan berbicara atau jangan minum. Wala tamsaha syafataika bilisanika ba'dal akli wa syurbi. Dan jangan engkau menyapu dua bibirmu dengan lidahmu setelah makan dan setelah minum. Umpama habis makan, habis minum, lidah kita menjulur. Sebenarnya ada apa-apa, cuman kurang sopan lah bahasa kita, kurang adab. Walakin bil min syafati walakin bil min syafah, akan tetapi sapulah bibirmu dengan tisu. Jadi perlu kita di majelis ini harus ada tisu. Wala tashrabil ma'a abban, dan jangan minum air abban. Apa abban itu? Aiduf atan wahidatan bila tanafus, sekali teguk tanpa bernapas. Minum. Ada sampai kada tahu lagi habis satu botol habis, jangan. Nah, jadi minum ada aturannya. Nanti terakhir kita jelaskan cara minumnya Rasulullah. Nah, jadi jangan minum sekali teguk tanpa ada bernapas di situ. Walakin tashrobahu mason, akan tetapi minumlah secara menghirup, berlahanlah maksudnya. Watanaffasu kharijal ina, dan engkau bernapas di luar gelas. Jadi kita ketika minum dianjurkan memang bernapas, tapi jangan di dalam gelas. Nanti kita contohkan terakhir aja. Kemudian wafil hadis, bagaimana di dalam hadis, masul ma'a mason, hiruplah olehmu akan air sebagaimana hirupan. Maksudnya minum itu berlahan. Wala ta'ubbuhu abban, janganlah meneguk air itu akan sebagaimana tegukan. Fa innal kubada ay waja'al kabid, karena sakit karena sakit, maksudnya sakit hati di sini bukan patah hati, bukan, maksudnya hati kita sakit. Fa innal kubada ay waja'al kabid, karena sakit hati itu maksudnya hati kita ini sakit, bahasa kita liper.
Karena liver itu minal abdi, disebabkan karena minum itu sekali teguk aja, sekali minum. Menyebabkan penyakit liver, hati kita ini sakit. Bukan patah hati lah. Liver, orang yang minum itu langsung sekali teguk. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah idza syariba fil ina tanaffasa salasata anfas. Rasulullah itu ketika minum di wadah atau di gelas, bernapas ia Rasul akan 3 kali napas. Jadi sekali teguk napas, sekali teguk napas, sekali teguk napas. Yamhadullah ta'ala fi kulli nafsin, memuji ia Rasul akan Allah Ta'ala pada setiap kali setiap bernapas. Jadi habis minum bernapas memuji Allah, alhamdulillah. Wa yashkuruhu fi akhirih, dan bersyukur ia Rasul ketika selesai minum. Sekali teguk, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil bernapas lagi, teguk lagi, bismillah dulu. Nanti terakhir kita jelaskan cara minum Rasulullah. Kemudian lagi wa alla ta'kula aidon munbatihan ala batnik. Janganlah engkau makan juga dalam keadaan telongkop di atas perut. Makan, minum juga sama. Jangan makan minum dalam keadaan telongkop. Faqad warada fil hadis nahyun an zalik, maka sungguh mendatang di dalam hadis larangan daripada makan sambil telongkop. Wa alla ta'kula aidon mutajian. Jangan kau makan minum jua berbaring, dalam keadaan baring. Jangan. Au muttaki'an alal wasaid, atau jangan makan, jangan minum dalam keadaan bersandar di atas bantal. Bersandar. Sandar kita minum dalam keadaan bersandar. Kalau bisa jangan jua. Dalam keadaan bersandar. Apa alasannya? Fa inna dzalik yastad'i al-kibra, karena minum atau makan sambil bersandar itu menunjukkan atau menarik ia akan sombong. Jadi kelihatannya orang tuh sombong makan sambil bersandar, kayak bos bahasa. Jadi jangan makan sambil bersandar atau minum, menunjukkan kesombongan dirinya. Wa kasratul akli, dan juga menyebabkan membuat ia banyak makan karena santai. Makan sambil bersandar santai kan? Banyak makan, tahu lagi habis berapa piring. Itu menyebabkan banyak makan. Wa huwa min fi'lil jababirah, dan makan sambil bersandar itu min fi'lil jababirah, itu perbuatan para pemimpin yang sombong. Au muttaki'an ala ahadis syikain, atau jangan juga makan atau minum bersandar atas salah satu daripada dua sisi, dengan bersandar di tangan kanan atau kiri. Bersandar di salah satu tangan kanan kah, tangan kiri kah, itu juga sama, itu menunjukkan sifat sombong. Fa inna dzalik mudirrun bisihah. Nah, yang demikian itu juga adalah membahayakan kesehatan. Makan sambil kelongkop, makan sambil baring, itu bisa membahayakan kesehatan. Li'annahu yamna'u sur'ata nufudhi ta'am ilal ma'idah fatad'ufu, karena menghalangi ia akan cepatnya turun makanan kepada lambung, ilal maidah fatad ufu, maka lemahnya lambung kita. Jadi sumat-sumat kena asam lambung, karena makanan tuh tidak langsung turun. Jadi kalau kita duduk nih makanan tuh langsung turun. Wa fil hadis, sebagaimana di dalam hadis, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubbama jasalil akli ala rukbatih, kadang-kadang Nabi itu berlutut untuk makan di atas dua lutut Nabi. Jadi cara makan Nabi itu ya, kayak duduk tahiyat,
Satu, pertama cara duduk Nabi makannya seperti duduk tahiyat. Menduduki lututnya, duduk tahiyat lah, itu cara makan Nabi. Kemudian lagi wajalas ala dhahri qadameh. Kadang juga Nabi itu makan duduk Nabi di atas punggung dua kakinya. Itu tadi ya. Oh ya, itu duduk tahiyat tadi. Kemudian warubbama nasobari jalahul yumna wa jalasa 'alal yusra. Dan kadang-kadang Nabi itu makan atau minum menegakkan kakinya, kaki kanan, dan menduduki kaki kirinya. Jadi yang diangkat tuh kaki kanan, lain kaki kiri. Kaki kanan yang diangkat. Itu cara makan Nabi. Tujuannya yaitu untuk menghimpit perut supaya tidak memuat banyak. Lutut kita naikkan ke atas itu supaya perut ini tidak banyak memuat. Karena sunnah kita makan berhenti makan sebelum kenyang, supaya tidak memuat banyak di dalam perut kita. Jadi kita himpit. Wa kana yakul, dan adalah Nabi mengatakan la akulu muttaki'an. Kata Nabi, aku tidak makan dalam keadaan bersandar, kata Nabi. Innama ana abdun, akulu kama yakulul abad. Hanya saja aku adalah hamba, kata Nabi. Karena tadi kan kalau orang makan sambil bersandar itu sombong. Makanya Nabi tidak makan dalam keadaan bersandar. Kata Nabi, innama ana abdun, aku hamba. Aku lukama yakulul abad. Aku makan sebagaimana makannya hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abad. Aku duduk sebagaimana duduknya hamba. Jadi makan sambil duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Itu Nabi. Wa alla ta'kulu ta'am harran, dan jangan engkau makan makanan yang panas. Dan kalau bisa juga jangan kita tiup sebujurnya. Itu juga bikin membahayakan kesehatan. Tapi memang sering kita lakukan lah. Walakin alaika bisabri hatta yabruda qalilan wa yashulu tanawuluhu. Akan tetapi bersabar hingga dingin sedikit baru kita makan. Wa yashula tanawuluhu, dan mudah oleh mengambil makanan itu. Kita disuruh bersabar, jangan tergesa-gesa di dalam makan. Wa warada, sebagaimana mendatang di dalam hadis, iyyakum wa ta'am al-har fa innahu yadhhabu bil barakah. Hindarilah oleh kalian makan makanan yang panas. Fa innahu, karena makan makanan yang panas itu menghilangkan keberkahan. Yadhhabu bil barakah, menghilangkan keberkahan. Wa antusaggiral lukmata wa tamdugo ta'am jayidan. Dan juga mengecilkan ia akan suapan. Jadi ketika makan juga santai aja, perlahan, mengunyahnya sedikit, kunyahannya banyak. Jangan langsung ditelan, dikecilkan dulu. Mengecilkan suapan dan mengunyah makanan engkau jayidan, secara baik. Li'annahu yusa'idu 'alal hadmi, karena bisa membantu pencernaan. Jangan langsung ditelan, dikecilkan dulu makanan yang kita makan itu. Wala ta'khudha luqmatan ukhra qabla an tablugha allati fi famika. Dan jangan mengambil akan suapan yang lain sebelum engkau menelan akan suapan yang ada. Belum lagi ketelan sudah makan pulang. Habiskan dulu yang ada di mulut, baru kita sambung lagi. Li'anna dzalik dalilun 'ala syurrati fit tu'am. Karena menunjukkan kerakusan kepada orang yang makan dalam keadaan makan.
Itu tanda orang tersebut orang yang rakus. Nah, itu etika kita ketika kita makan. Jadi sebenarnya hukum makan atau minum itu hukumnya adalah mubah. Boleh aja. Tidak wajib, tidak haram, tidak sunnah, tidak makruh, boleh aja. Tapi dari mubah itu bisa mendapatkan pahala. Idza nawa bi aklihi kuwah li taatillah lahu ma qad nawa. Siapa yang makan atau siapa yang minum dengan tujuan untuk supaya kuat ibadah, untuk supaya taat kepada Allah, maka makan minumnya itu tadi dihitung pahala. Jadi sunnah. Nah, itulah perlunya kita niat. Jadi semua hal yang mubah itu bisa menjadi berpahala tergantung apa niat kita. Niat untuk ibadah. Bagaimana cara minum Rasulullah? Ada dua cara minum Rasulullah. Yang pertama asyurbu jalisan. Nanti caranya ini yang urutan ketika kita minum ala Rasulullah, minum dalam keadaan duduk. Kemudian jangan sekali-kali makan minum dalam keadaan berdiri kecuali minum air zam-zam. Air zam-zam khilaf ulama di situ boleh berdiri, boleh duduk. Tapi yang ada yang mengatakan yang bagus duduk karena itu cenderung kepada adab Rasulullah. Karena minum sunnah dalam keadaan duduk. Tapi ada yang mengatakan minum air zam-zam itu boleh dalam keadaan berdiri. Dan juga ulama menghimbau ketika kita minum itu dalam keadaan menghadap kiblat. Tidak sunnah. Cuman ulama menghimbau di situ ketika minum menghadap kiblat. Karena kiblat itu adalah arah yang paling mulia. Maka aktivitas kita apapun itu sebujurnya menghadap kiblat bagus. Kemudian menggunakan tangan kanan minum. Dan minum itu dengan 3 kali tegukan. Jangan langsung sekali teguk. 3 kali napas. Nah, ini cara minum Rasulullah yang pertama yang dicontohkan oleh Habib Umar bin Hafiz bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang pertama cara minum Rasulullah itu ketika kita minum, minuman pertama bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Sambil bernapas alhamdulillah aja. Itu yang pertama, tegukan yang pertama. Yang kedua bismillahirrahman, minum lagi, napas lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi alhamdulillah aja, yang keduanya alhamdulillahirabbil alamin, sempurna. Yang ketiga lengkap, bismillahirrahmanirrahim, bernapas, baru doanya alhamdulillahilladzi ja'alahu adzban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan fi dzunubina. Itu doanya. Kalau ndak hafal alhamdulillahirabbil alamin aja cukup. Kalau hafal bagus itu. Alhamdulillahilladzi adzban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan hujajan fi dzunubina. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air itu sebagai penghilang haus, dan segar. Minum air segar kita dengan rahmat Allah, dan tidak menjadikan air itu air asin, pahit kah? Tidak. Milhan hujaj, ya, karena dosa-dosa kita. Jadi itu doanya. Walaupun sifat air itu sebujurnya menghilangkan haus, memang sifat air, tapi pada hakikatnya yang menghilangkan haus itu Allah. Itu maksudnya birahmatihi, dengan rahmatnya Allah hilang haus kita. Jadi lewat perantara air. Jadi bukan karena airnya sebujurnya. Hakikatnya kita hilang haus itu bukan karena air, tapi karena rahmat Allah. Karena dikisahkan pernah yang dialami
seseorang yang membunuh Sayyidina Husain. Ada seseorang yang membunuh Sayyidina Husain itu dia mati kehausan. Padahal minumnya sudah banyak, minum terus. Habis kada tahu lagi dah diceritakan tuh. Pokoknya minuman tuh kada tahu lagi banyak sudah. Tapi kada ada anunya. Hilang hausnya, tetap haus. Jadi bukan disebabkan karena air. Nah, itu maksudnya. Itu orang yang membunuh Sayyidina Husain matinya dalam keadaan kehausan. Padahal sudah banyak minumnya, bukan tidak minum. Sudah banyak minumnya tapi tetap mati dalam kehausan. Nah, dikatakan Imam Sya'rani, siapa yang minum dengan cara itu tadi, selama air itu ada di dalam perutnya maka tidak akan terlintas maksiat di dalam dirinya. Nah, itu cara minum Rasulullah yang pertama. Yang kedua, cara minum Rasulullah mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bernapas lagi. Bernapas lagi. 3 kali baru alhamdulillahirrabbilalamin. Itu cara yang mudah. Ya, jadi ada 2 cara Rasulullah. Yang banyak kita pakai ini yang cara yang kedua ini. Cara yang kedua. Nah, jadi kalau kita umpama lagi santai-santai, minum santai, ya pakai cara yang pertama tadi. Kalau umpama kita memang lagi tergesa-gesa umpamanya main bola, tergesa-gesa biasanya minum, nah umpati cara yang kedua. Nah, jadi ada cara dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga sebelum kita minum di gelas itu kita lihat. Kita lihati dulu, siapa tahu ada kotoran atau lalat kah apakah yang ada di dalam gelas itu. Kita lihati dulu, sunnah melihati dulu. Karena berapa banyak orang yang habis minum itu dia nyesal. Nyesal karena ada binatang di dalam gelas itu. Akhirnya dimuntah-muntahkannya. Jadi sebelum minum kita perhatikan dulu gelas kita. Nah, itu cara minum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bisa sama-sama kita mengamalkannya. Mungkin cukup, salah hilaf mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.